Assalamualaikum warahmatullahi salah sih enggak gitu. Gimana ya? Intro aja gimana? Ayo gimana? Gue kan enggak tahu. Bener ya. Enggak apa-apa. Ini framingnya udah pas. Enggak apa-apa. Sip, pasti enak. Udah. Hello everyone, selamat datang di HJKL Men Talks episode bicara bersama teman. Masih bersama gua Upi. Kali ini gua udah bersama salah satu teman gua, Aldo Kafi. Buang dulu. Halo. Apa sih nama acara lo? HJKL Men Talks. HJK LMN Talks. LMN Talk. Itu singkatan. Itu gabungan aja. Iseng aja namanya. Kan berurutan. Oh, oke. Oh, okay. HIJK LMN. Oh, gitu. Oke. Iya. Apa kabar, Dok? Sehat. Alhamdulillah. Kita introduction dulu sedikit teman-teman. Jadi Aldo ini adalah teman gua dan kebetulan tuh bukan based on teman sekolah, teman main gitu. Justru awalnya tuh jual beli. Jadi Aldo ini tuh punya clothing dan gue beli. Ya. Di situ. Iya. Tahun berapa tuh ya? Itu 2018 2017 sih. Iya, tahun-tahun itulah. Tahun-tahun itu dan akhirnya ternyata rumahnya dekat. Iya. COD di Tamsit, gue ingat banget tuh, Dok. Iya, malam-malam. COD di Tamsit. Malam-malam benar. Iya, ternyata Aldo ini juga temennya teman gue. Iya. Siapa? Riva. Iya, Riva, Ya, teman kan? SMA. Teman SMA dan ya udah sama anak Nabang jadi Iya, gampang akrab ya. gampang akrab asik. Satu daerah. Nah, gini Dok, gue pengen ngobrol sama lo terkait aktivitas lo sekarang nih. Iya. Karena gue lihat di sosmed lo itu aktif bikin konten. Iya. Terlebih kontennya itu nge-review Coffee shop. Betul. Gitu. Dan gue lihat akun lo, akun @ngopi yuk. Ngopi yuk. Nah, gue pengen dengar dong maksudnya background story lo tuh sama Ngopi yuk akun itu tuh gimana gitu. Karena gue lihat ya maksudnya dari akun lo kan sebelumnya itu lo branding ya, maksudnya personal branding lo tuh kan jalan-jalan nih ke gunung, ke alam kayak gitu, camping. Nah, terus lo move ke skena kopi lah. Skena gitu. kopi, Ya, benar. Mungkin lu bisa cerita sedikit Dok background story-nya di balik akun Ngopio nih. Ya, mungkin lebih tarik belakang lagi ya. Basicnya itu kan karena gue suka main sosmed. Main sosmed tuh dari zaman sosmed awal muncul lah. Facebook, Twitter, segala macam tuh gue udah aktif banget di sosmed. Mungkin yang itu mungkin akhirnya jadi gue punya basic bersosial media nih. Terus jalan terus sampai akhirnya gue kan seperti yang lo bilang tuh personal branding gue traveling karena memang gue suka traveling. Gue suka traveling, suka jalan-jalan, suka naik gunung dan kemudian sampai bahkan punya komunitas Muslim Adventure. Ada Muslim Adventure community yang mana kita suka rutin sampai sekarang bahkan rutin untuk trip bareng, naik gunung bareng gitu. Itu tetap jalan, cuman memang sering berjalannya waktu gua ngelihat peluang lain nih di sosial media. Tepatnya di tahun 2021 sih. Sebenarnya tuh awal mulanya gue bertiga sama temen gue. Itu gabut karena COVID nggak bisa kemana-mana. Tahun 2020 akhirnya setelah pandemi udah mulai agak reda, kita mulai keluar. Nah, karena sering nongkrong, akhirnya kayak gue bilang kenapa kita nggak bikin satu akun yang buat jadi buang memori kita lah. Kan biasanya kalau kita galeri lu online galeri dari recycle bin lah, ibaratnya kayak gitu. Karena memang dari kita bertiga itu emang suka foto. Basicnya ada yang fotografi, videografi juga segala. Jadi dari situ. Cuman pada awal mula itu bikin akunnya kayak ya udah sekedar bikin aja. Itu kita bingung tuh awal mulanya namanya apa ya yang gampang orang ingat. Cuman nggak alay gitu kan. Iya. Apa ya? Nah, akhirnya tercetuslah Ngopi yuk karena itu sebenarnya fun fact kayak ini nggak dibuat-buat. Iya. Banyak orang ini bisa-bisaan enggak, tapi ini beneran fun fact.
gue tuh setiap ngajak temen gue itu yang bertiga itu buat ngopi itu gue selalu pakai ngopi yuk gitu. Itu dekat sama Iya, gitu emang kan? dekat sama gue, akhirnya itu yang jadi kepake. Iya. Gitu. Walaupun setelah gue riset adalah beberapa akun yang udah mulai duluan yang sama kayak ayo ngopi. Oke. Dan semisalnya lah. Cuman untuk ngopi ini belum ada nih, akhirnya kita putusin pakai nama itu. Jalan di awal tahun 2021 tuh sempat ya udah sekedar posting aja sampai akhirnya turning point ini di bulan September 2021. September 2021. Gua ketemu satu teman gua yang emang udah mulai duluan konten gitu. Akhirnya di sana gue sharing lah, dikasih masukan, dikasih insight seputar konten kopi itu gimana sih, ekosistemnya itu gimana sih, sampai dijelasin tentang peluang-peluang yang bisa lo dapetin, yang bisa lo dapetin di dunia perkontenan kopi ini. Dan itu jujur gue awalnya kayak oh serius ya, ternyata bisa lo jadi peluang kerjaan di sini gitu. Ya udah gue coba, akhirnya cocok, ya udah akhirnya jalan gitu. Dari situ. Itu udah bertiga atau Bertiga tuh. Nah, menarik nih Dok, kayak soal tadi yang lo bilang ternyata tuh ketika kita bikin konten ternyata ada peluang di situ. Ya. Ada peluang jadi peluang bisnis kan. Benar. Kayak gitu. Nah, boleh cerita sedikit gak Dok soal kayak ekosistem apa sih yang mungkin bisa lo share ke teman-teman, ekosistem yang seperti apa gitu, bahwa ya ketika maksudnya ini kan mungkin ya branding lo ngopi itu yang awalnya dari yang dalam tanda kutip iseng aja karena lo memang basically suka ngopi, suka traveling, suka konten kan? juga. Suka konten juga, dan itu jadi peluang karir lo ke depan, jadi peluang bisnis lo ke depan. Lo bisa cerita gak tuh? Iya, jadi nah itu turning point dari di bulan September itu di temen gue itu gue ketemu, dia ngejelasin kalau ada banyak teman-teman konten kreator tuh yang emang kita bisa asal di support gitu. Nah, lo nggak sendiri berarti itu? Iya. Oh iya. Jadi gue dikenalin nih, lo coba deh follow akun ini. Mereka baik kok, bisa welcome banget orangnya, bisa ngasih sharing juga, support juga. Setiap lo posting segala macam bakal disupport segala macam. Awalnya dan itu cukup membantu pertumbuhan akun ya di awal-awal. Gue tuh awal bener akun ngopi itu bener-bener di under 50 followers, 20-an followers. Itu bulan September. Yang gue bilang gue awal mulai pengen ini kan, pengen jalan itu. Ya udah, itu ketemu dua orang teman gue itu yang memang udah jalan duluan. Mereka punya followers waktu itu ya 5.000, satu teman gue lagi yang 10.000. Terus ya udah, akhirnya dari situ ke-trigger lah gue mikir, wah ini bisa jadi peluang nih. Ternyata dunia konten itu bisa dipelajarin, ada ilmunya dan bisa jadi tren. Pada saat itu lumayan udah mulai trennya ada tuh. Tren tentang konten kreator, digital marketing sama sosial media spesialis. Iya. Ya udah, gue riset, gue pelajarin secara otodidak gitu. Dengan sekarang kan gampang ya sosial media tuh, banyak konten kreator yang sharing tentang ilmu tentang digital marketing, tentang konten, tentang gimana cara dapetin followers, ngebangun personal branding. Nah itu gue pelajarin otodidak dan akhirnya pelan-pelan itu gue terapin di ngopi yuk. Oh berarti lu nggak sekedar maksudnya gue ke coffee shop terus cuman foto gitu, tapi lu ada riset dulu sebelumnya tuh gimana bikin konten yang baik, benar. Cara naikin follower. Ya. Gitu. Nah itu dari setelah ketemu itu turning point itu, ya itu gue kayak mau serius ya, karena mau serius akhirnya gue belajar kan. Gimana bikin konten yang proper, gimana bikin personal branding yang pas, gimana nih akun kita ini bisa grow, bisa dikenal sama orang kayak gitu. Itu belajar pelan-pelan, termasuk juga belajar ternyata teknik moto coffee shop itu beda sama moto orang ya. Iya, person objek kan kita kayak semacam bangunan lah ya. Iya. Nah itu
itu beda banget, dan itu gue pelajarin juga pelan-pelan dari teman-teman content creator yang emang udah duluan dan kontennya bagus-bagus. Itu hampir tiap hari gue riset. Gue ngeliat nih, misalnya ada satu tempat yang emang di posting sama dia baru. Gue lihat dari segi angle-nya gue pelajarin, dia ngambil dari angle gimana aja. Terus dulu kalau nggak salah Instagram itu belum tren reels tuh baru mulai. Jadi gue fokus di foto tuh waktu itu. Nah udah setelah itu ya udah riset tentang angle foto juga, teknik fotonya beda kan ternyata gitu. Nah, dan akhirnya itu alhamdulillahnya works. Gue sampai nggak tahu nih untuk di zaman itu 3 bulan dapat 1.000 followers. 3 bulan 1.000 followers tuh. Organik. Itu baru hanya foto aja foto tuh doang. Pada saat itu hanya foto doang. Pada foto, ngandelin foto. Karena dulu Instagram belum terlalu prioritasin reels kan. Nah, jadi dari foto gitu. Nah, selain itu memang karena yang gue bilang tadi di awal, ternyata content creator tuh punya semacam berjejaring kan, punya teman-teman yang memang support. Ya udah akhirnya gue berjejaring tuh dengan akun-akun yang semisal. Jadi nggak cuman ngonten aja, tapi juga gue harus tahu nih orang-orang yang terlibat di dalam perkontenan coffee shop nih siapa aja sih gitu. Satu persatu gue kenalan, ketemu sama orangnya, ngopi bareng, ngonten bareng gitu. Di situ baru ketemu. Ya. Dan setelah 3 bulan itu baru bisa menghasilkan. ada hasilnya. Oh berarti maksud sekarang nih lu udah menghasilkan? Udah menghasilkan. udah menghasilkan. Oke. Gitu. Itu by yang setahu gue ada produk placement di foto lu atau mungkin kerja sama coffee shop. Iya, jadi semacam apa ya? Ibaratnya istilahnya endorsement lah ya. Endorsement, kolaborasi. Ya, jadi memang kita untuk misalnya ada coffee shop baru atau ada coffee shop yang pengen dinaikin exposure-nya. Itu bisa kerja sama yang Hopio gitu. Nah, dan itu berbayar. Gitu. Nah, penghasilannya dari situ. Menghasilkan ya. Dari situ. Nah, oke Dok. Itu poin nanti mungkin akan gue coba kulik lagi terkait yang udah menghasilkan dari akun Instagram dari konten. Nah, terkait ini Dok, soal berjejaring itu tadi. Pendekatannya tuh gimana tuh Dok? Ambil ngopi kali ya. Siap. Ini kita lagi di Monarchy Coffee ada di Tanah Abang. Di Tanah Abang, Jalan Kebun Pala 1. Itu jadi buat teman-teman yang sekitaran ini ya, HI deket kok dari Sudirman, HI, Tamrin. Jadi bisa mampir ke sini. Office kita ke sini gitu. Ya. Nah, terkait yang tadi berjejaring Dok, itu lu pendekatannya gimana itu ke teman-teman yang memang udah duluan konten tentang coffee shop? Ya itu gue bilang, gue dikenalin lah. Awalnya saling follow. Dikasih tahu nih akun-akunnya ini. Terus gue follow, ya udah say hi segala macam. Mereka juga welcome banget. Maksudnya walaupun misalnya lu anak baru gitu mereka followersnya udah ribuan. Gue yang masih ratusan tuh mereka masih masih gitu, masih support segala macam. Itu jadi ini sih, jadi booster sih buat gue tuh, biar semangat lagi konten gitu. Ternyata baik-baik juga ya orang-orangnya gitu waktu itu awal-awal. Itu yang akhirnya jadi trigger gue buat terus konten. Berarti gitu. Mereka tuh maksudnya ekosistem konten kreator coffee shop ini tuh saling support ya berarti ya. Karena gue lihat juga gue lihat di akun lu tuh banyak tuh akun-akun yang memang fokus di konten kopi itu saling komen like, ya saling share gitu. Benar. Jadi jadi nggak ada maksudnya gini, ngapain gue bantu dia, maksudnya nanti ladang bisnis gue, iya benar. Nggak ada berarti kayak gitu. Nggak ada. Malah itu sebenarnya jadi secara strategi konten ya, itu malah ngebantu mereka buat numbuhin followers sebenarnya. Saling komen saling komen itu berarti ya. Ya, itu naikin lu juga, naikin mereka. Benar. Juga. Karena follow gue ini bisa muncul di followersnya mereka juga bisa muncul di followersnya gue.
gitu kan. Setiap misalnya gue posting konten atau mereka posting konten, gue komen, berarti kan followersnya mereka ngelihat tuh. Lihat akun lo. Ya. Pun begitu juga Begitu sebaliknya. Itu bagian dari strategi itu. Naikin followers. Iya, berarti nggak gitu. ada saling nggak males komen di segala Benar, macam. benar. Ya, Simbiosis mutualisme lah. Iya, Benar. iya. Keren sih, asik. Dan ya itu jadinya nggak saling kayak apa ya, pelit-pelitan ilmu juga tadi lu bilang. Benar. Di jejaring yang lu bilang itu tadi antar content creator coffee shop ada ini mau sharing kayak gitu. Sharingnya lebih ke kalau kita ketemu kopdar aja sih, nggak sengaja atau memang janjian. Oke. Tentang sharing nih trennya lagi naik apa ya sekarang kayak gitu. Coffee shop tuh ada tren-trennya tuh. Lebih ke tren ini sih, lebih tren ini sosial medianya. Oke. Misalnya tren kontennya yang lagi naik tentang ini, terus tekniknya begini, kayak gitu. Paling atau juga saling sharing ada tempat baru apa di mana misalnya di Bandung nah kita ini dia nih dalam perjalanannya unik juga nih, ternyata gue kaget juga ternyata nggak cuman di Jabodetabek, ternyata ada di Bandung, ada di Jogja, ada bahkan di Bali. Itu teman-teman konten creator kopi ternyata seluas itu, sebanyak itu ternyata gitu. Yang konten gue bilang wah ini luar biasa juga ya. Jadi ngebantu juga kalau misalnya kita gue lagi di Jogja nih bingung mau ngopi di mana, bisa nanya mereka gitu. Itu ada grupnya? Ada di Jogja. Nah kita tuh sebutannya sebenarnya apa, komunitas ini atau apa gitu? Cafe Hopper. Cafe apa? Cafe Hopper. Cafe Hopper. Kegiatannya namanya cafe hopping. Yang itunya pelakunya Cafe Hopper. Oh, cafe hopping tuh kayak hopping tuh pindah-pindah dari kan? tempat satu ke tempat lagi. Nah, itu kita sebutannya Cafe Hopper. Ya aktivitasnya hopping. Makanya sering tuh hopping kemana hari ini gitu. Jadi ngonten kata yang baru buat gua. Iya, sih sama. Ternyata itu kalau nggak salah ini bisa dikoreksi sama teman-teman yang senior. Istilah cafe hopping itu kalau nggak salah dari Thailand. Jadi Thailand udah ada tuh konten kreator yang duluan, ternyata di sana udah muncul dan mereka munculin istilah itu cafe hopping. Konten kreator di sana udah jalan tuh trennya di makanya banyak kiblatnya mungkin ya. Indonesia tuh banyak, salah satunya ngambil coffee shop itu dari Thailand. Karena coffee shop di sana bagus-bagus. Interior desainnya. Oh. Selain Jepang ya, Jepang, Thailand sama Vietnam. Berarti tren-tren unfinished, terus batu-batu kerikil. Batu kerikil. Di sana juga ada. Di sana ada. Oh, gue kira cuma di sini doang gitu, bangunan belum jadi gitu. Aja. Malah kayaknya ya koreksi kalau salah, kayaknya dari sana deh duluan. Oke. Ya. Banyak kok yang mengadopsi dari Jepang ya, misalnya. Bahkan sekarang banyak brand-brand coffee shop Jepang yang buka cabang di Indonesia. Kayak Persen Arabica, terus baru buka di Kemang kemarin Kurasu. Gitu. Jadi mungkin mereka ngelihat secara bisnis peluangnya ada di Indonesia, akhirnya buka cabang di Indonesia dengan konsepnya. Nah, terkait kalau misalnya ada coffee shop baru di lu suka gak sih di invite sama mereka buat kurasi gitu, kayak tadi hopping gitu buat atau review segala macam kayak gitu. Iya, kayak gitu. Keseringannya kayak gitu. Jadi misalnya ada coffee shop baru, yang gue bilang ada coffee shop baru yang baru buka, mereka butuh exposure, istilahnya butuh buzzer lah ya, butuh buzzer, butuh influencer buzzer untuk baik dong ini. Buzzer baik, benar, buzzer maknanya baik ya. Butuh influencer untuk memberikan awareness nih ke orang-orang. Ada coffee shop baru nih di Jaksel, ada coffee shop baru nih di tempat ini gitu. Nah, kita datang, kita di-invite gitu. Nah, oke. Gue pengen bahas terkait proses behind the apa ya? Sambil ngopi, Bro. Iya. Behind prosesnya, proses kreatif yang selama ini lo lakuin. Kayak ya misalnya gue pengen tuh proses lo nih, kayak dulu misalnya lo awalnya nih gue konten ya udah foto-foto aja gitu, terus captionnya ya yang gue anggap seru aja kayak gitu. Nah, proses kreatifnya dari dulu sampai sekarang apa nih yang berubah? Banyak, dari yang
Wah itu kalau gue lihat yang ya gini ya, kan ada istilah yang nggak ada karya pertama yang bagus ya. Iya. Apa ini? Nggak ada kan? Apa ini? Bahkan kita pribadi aja lah, kita tuh pasti menertawakan kita 5 tahun yang lalu gitu kan. Nah termasuk dalam hal karya menurut gue juga kayak gitu. Itu kalau gue ngelihat lagi ke bawah-bawah postingan awal-awal itu kok bisa ya bikin foto kayak gini ya. Iya. Cuma kan itu kan akhirnya proses belajar kan. Itu dia. Yang terpenting kan itu kan proses belajarnya gimana kita bisa adaptasi, bisa belajar terus. Apalagi sosial media ini platform yang per 3 bulan, per 6 bulan tuh trennya beda, trennya ganti. Oh iya, gue nggak tahu tuh. Jadi itu dia. Sosial media ini bukan yang stuck nggak. Gitu aja, dia tuh bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, tiba-tiba trennya ini tiba-tiba ganti lagi trennya. Nah kita harus bisa adaptasi dengan itu tuh. Trennya nih apa nih maksudnya trennya boleh sih contoh? Tren misalnya tren lagu, sound, terus tren teknis. Misalnya dulu ngambil gambarnya, misalnya tekniknya yang yang gitu, yang modelan apa? Landscape, sekarang portrait, vertikal kayak gitu, horizontal Iya sih. Nah kayak gitu itu trennya berubah terus gitu, dari terus dulu nggak harus pakai typography, sekarang harus pakai typography misalnya biar cepat naik. Kayak gitu. Terus misalnya dulu nggak ada istilah hook konten tuh nggak ada, sekarang tuh ada muncul istilah hook konten. Hook konten tuh yang kayak 5 ini thumbnail. Nah 3 detik pertama itu. Hook konten itu. Itu semua ada ilmunya kan ternyata kan gitu. Nah itu kita harus peka, harus update sama hal-hal yang kayak gitu. Itu dia. Yang penting gue bilang buat teman-teman yang mau ngonten juga, hal yang pertama dilakuin tuh itu sih nentuin karakter lo nih, personal branding lo nih mau apa gitu. Orang mampir ke akun lo ini mau nyari apa yang didapat. Simpelnya kayak gitu. Nggak mungkin kan orang mampir ke ngopi yuk mau nyari misalnya baju kan, nggak mungkin kan, nggak nyambung. Mungkin mau ngelihat outfit lu bisa, cuman jauh. Nggak, kategorinya beda. Nah itu nentuin kategori, nentuin personal brandingnya mau apa. Itu yang gue tekenin banget di awal-awal ngopi yuk ada. Terus belum lagi dari segi karakter kontennya, dari ton warna foto, terus itu pikirin ton warna foto, kemudian angle-nya juga, terus apa lagi, terus video misalnya ada misalnya yang konten kreator voice over, pakai storytelling gitu, ada yang emang enggak. Nah kalau tipenya hobi itu dari awal gue bikin sampai sekarang nggak ada voice over, gitu. Nah, video dikasih sound gitu. Dikasih sound, terus ada typografinya buat deskripsi segala macam. Tapi itu dibuat sekreatif mungkin, sebeda mungkin sama orang. Jadi ketika misalnya orang ngelihat nih, lagi scroll ngelihat postingan lo nih. Oh ini postingannya Ngopiu nih. Karakternya udah kayak gini. Udah nempel, dia tahu ini tuh postingannya siapa. Iya, kayak gitu. Nah, itu penting. Karena itu yang akhirnya jadi bikin beda kan sama akun-akun yang karena kan sekarang apalagi banyak banget nih konten kreator baru munculan kan. Gitu. Apa yang bikin beda, apa yang bisa followers lo dapat dari akun lo gitu. Itu ngebantu buat pertumbuhan followers lo juga. Gue jadi keinget kata Panji kalau nggak salah. Apa sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. Benar. Ya, jadi itu personal branding lo. Ya apa nih hal yang beda dari kebanyakan? Benar. Apa ya? Ya biar orang tuh tahu lo ada uniqueness apa nih dibanding kalau bahasa marketingnya unique selling point. Unique selling point benar-benar. Ini apa nih yang beda nih dari kopi benar. Udah ribuan orang bikin kopi susu gula aren, yang bikin beda apa? Kayak gitu. Nah, begitu juga dengan konten lo apa yang beda dari coffee shop, konten kreator coffee shop yang lain gitu. Benar. Karena kalau lo start misalnya ini lo mau mulai nih, start dari nol. Terus
startnya ngikutin yang udah ada lama bro. Nah ada karena ada satu konten creator yang sekarang gue lagi ngikutin juga nih. Dia nih sama dan kafe ke coffee shop segala macam. Cuman dia punya ciri khas tempatnya satu. Yang kedua dari segi outfitnya, dia setiap datang ke tempat itu outfitnya menyesuaikan banget sama tempatnya. Misalnya moodnya si coffee shop. Iya, misalnya tempatnya vintage nih, dia ngikutin outfitnya juga gitu. Sebegitunya ya. Seniat itu, prepare itu. Dan akhirnya itu yang jadi ciri khas yang gue bilang tadi. Oke. Jadi punya apa? Itu ciri khas itu akhirnya nempel. Setiap muncul di explore, muncul di scroll dia muncul, oh ini akun ini gitu. Nah, gini Dok, supaya mungkin ya teman-teman di luar sana tuh mungkin mau jadi content creator gitu, mau berbagi posting atau mereview segala atau menyampaikan keresahannya gitu segala macam. Nah, kadang malu Dok. Kayak tadi mungkin foto nih, jelek lah foto gua. Padahal kan tadi kan ya berproses aja. Benar. Akhirnya tuh nggak jadi. Benar. Lo punya saran nggak buat mereka ini? Mulai aja dulu sih. Tokopedia. Iya. Benar, mulai aja dulu. Karena dari mulai aja dulu kita bakal nemuin hal baru. Kita belajar di proses itu. Di proses itu yang gue bilang tadi. Jadi nge-review lagi. Benar. Gua awal mula pakai Android. Ini nih. Di saat teman-teman gue lihat teman content creator udah pakai iPhone, wah. Cuman kalau terus ngebanding-bandingin malah bikin kita makin gak jalan kan. Akhirnya berlalu lah hari-hari, setahun 2 tahun gak konten, gak jalan-jalan. Yang penting jalan aja dulu, nanti ketemu jalannya. Asik tuh. Jalan aja dulu, nanti ketemu jalannya. Ketemu jalan sendiri. Gitu. Itu yang gue rasain gitu. Dari mulai terus konsisten gitu, konten pakai dengan alat seadanya. Temen gue bahkan sampai sekarang masih ada kok yang konten masih pakai handphone Android misalnya. Gitu. Apalagi sekarang maksudnya ya handphone udah berkembang banget kamera. Benar. Juga, maksudnya ngedit segala macam tuh udah dalam genggaman gitu. Dulu mungkin aplikasi buat ngedit video itu sulit ada CapCut segala yang memang udah lo tinggal install aja dan upload. Sekarang tuh malah lebih gampang sih menurut gue ya. Aplikasi berbayar atau yang gratis banyak. Lo mau belajar tentang teknis ngedit ada. Konten kreator yang ngasih itu secara gratis. Tutorial tuh banyak banget di sosial media. Tinggal lo mau cari apa enggak, mau belajar apa enggak gitu. Kayaknya alasan klasik sih kalau misalnya masih permasalahan masalah gear sih sebenarnya. Intinya mau apa enggak dulu gitu. Kalau mau pasti mau belajar, pasti mau berkembang gitu. Nanti ketemu jalannya. Gitu. Dan nanti kalau udah ketemu jalannya pelan-pelan tuh. Kayak gearnya diupdate. Memang kalau butuh support butuh yang lebih support lagi buat konten kayak gitu pelan-pelan. Gak ada yang tiba-tiba jadi gede kan? Kecuali lu bikin sesuatu. Benar, kecuali gitu. Ada privilege ya. Bahas privilege nih. Bahas privilege nih. Nah, oke. Balik ke coffee shop, Dok. Mungkin lu bisa share ya, maksudnya sebagai yang udah ke berbagai coffee shop nih, gitu. Jakarta dan Sengiternya kan kalau di bio lu. Jakarta dan Sengiternya. Sampai Jogja sih. Kan main. Jogja salah. Nah, lu bisa share gak maksudnya coffee shop yang oke itu menurut pandangan lu gimana gitu? Wah. Ini subjektif banget sih sebenarnya. Kita ngobrol ini kan memang subjektif. Oke, subjektif banget ya. Selera sih sebenarnya. Kalau gue tuh ini kayak gini maksudnya minimal tuh coffee shop tuh menurut lu ya ada 3 hal ini. Gitu. Oke. Coffee shop yang penting tuh ada benar 3. Yang pertama hospitality tuh tamah-tamahan gitu. Hospitality barista, kasir segala macam itu penting banget. Karena percuma lo bikin tempat segede apapun, seluas apapun, sebagus apapun kalau hospitality lo jelek, orang
bakal nggak balik lagi sih gitu, karena hospitality itu penting banget dalam di Nggak bisnis F&B. Nggak hanya itu doang berarti Instagramable. Nggak harus. Jadi nah sepengalaman gue tuh kenapa gue bisa bilang gitu, karena itu yang gue rasain gitu. Jadi gue tuh kadang suka ya datang ke coffee shop baru nih yang nggak diundang ya. Iya. Datang sendiri pengen tahu, memang pengen tahu gitu, ini tempatnya gimana sih gitu kan. Nah ternyata ada beberapa kali gue datang ke tempat baru itu yang tempatnya bagus, luas segala macem, hospitality-nya nggak bagus, nggak sebagus tempatnya gitu. Misal kurang ramah, atau nggak yang misalnya ada tempat nih kotor nggak cepat dibersihin kayak gitu, nggak fast tanggap, nggak fast respon lah kayak gitu. Itu banyak banget itu. Nah itu akhirnya jadi bahasa sekarang red flag ya. Red flag. Red flag ini nanti judulnya. Kalau bisa red flag. Dan itu banyak banget gue temuin gitu. Yang kedua kualitas produknya ya pelan-pelan sih sebenarnya. Gue mengapresiasi sih banyaknya coffee shop sekarang, minusnya adalah produknya masih banyak yang gue temuin masih asal-asalan. Jadi kayak asal bikin, asal ada kopi, ya udah gitu. Jadi kualitas kopinya atau kualitas produk yang lainnya nggak dijaga, nggak di develop dengan baik lah gitu. Banyak yang kayak gitu. Mungkin ada banyak faktor, misal kayak keterbatasan modal segala macam. Cuman maksud gue, lo nggak apa-apa punya tempat yang kecil, punya tempat yang nggak bagus. Cuman kalau produk lo enak, produk lo berkualitas, orang bakal nyari itu. Gitu. Karena menurut gua yang bikin bisnis coffee shop sustain itu adalah produknya. Kita ambil contoh kasus Tuku. Ya. Kalau teman-teman tahu Tuku tuh Tuku itu mungkin bisa dibilang pelopor kopi susu aren di Indonesia. Oh ya, bukan si kenangan-kenangan itu. Sebelum ada kenangan Tuku dulu. Setahu gue gitu ya. Iya. Gue pertama kali nyobain Tuku tuh 2017 awal dan kayaknya udah ada muncul di 2016. Nah itu kalau gue dengar sejarahnya itu dulu banyak banget Tuku dihujat sama coffee shop yang udah duluan ada gitu. Apaan ini kopi susu kok pakai aren, kopi kok pakai gula kayak gitu. Banyak yang nggak setuju. Akhirnya ternyata itu yang ngebuat orang bisa terima, karena orang bisa nikmatin kopi dengan yang lain kan. Gitu. Nggak cuman kopi hitam, tapi bisa pakai kopi susu terus pakai gula aren lagi. Terus sampai akhirnya jalan 2017 sampai akhirnya bisa bertahan sampai sekarang di tengah gempuran coffee shop bermunculan tiap harinya. Tapi Tuku nggak pernah kehilangan pasarnya sampai sekarang karena produknya enak. Berarti menciptakan pelanggan. Bukan menciptakan pembeli. Pembeli mungkin sekali. Ya, betul. Pelanggan mereka kan balik lagi. Betul. Nah, itu maksud gua, kalau lu pengen bisnis coffee shop F&B, produk yang harus di develop sih serius gitu. Jangan main-main. Terus ya yang ketiga ini apa namanya? Sebenarnya ini kalau dari segi fasilitas sih, cuman fasilitas nggak yang berperan penting banget sih. Ini bisa menyesuaikan gitu, sesuai trennya kan, kayak gitu. Itu sih yang poinnya ada di dua, hospitality sama produk. Hospitality, produk sama fasilitas, fasilitas gitu. Tempat dan lain-lain gitu. Asik sih. Tiga hal yang menurut teman gue Aldo Coffee, a man behind. Nanti bisa ditambahin ya buat para suhu kopi, owner content creator. Gue masih newbie soalnya. Kita kan tadi proses belajar. Benar belajar. Ini sepengalaman gue. Kurang lebih 2 tahun ngonten ke berbagai coffee shop. Kurang lebih itu yang gue dapetin. Tadi hospitality itu penting banget. Sama produk. Sama fasilitas. Fasilitas justru yang terakhir tuh ya. Even kayak misalnya parkir itu menyusul lah, maksudnya. Itu menyusul. Even
lu di gang pun kalau emang lu punya produk, lu punya hospitality yang bagus, itu orang bakal datang. Kayak contohnya di mana sebutin aja nggak apa-apa. Ada satu coffee shop Tadasi. Dulu dia sebelum pindah ke Jogja dia di Pasar Baru. Oke. Di Jakarta. Malah gue baru nyobain Tadasi itu 2021 setelah dia pindah ke Jogja. Waktu di Jakarta temen gue tahu itu ada nama tempat kopi Tadasi di Pasar Baru. Pasar Baru yang rukoan yang kalau nggak salah tempat thrifting deh, yang gedung tempat thrifting itu. Dia ada di gedung itu. Kebayang lah ya set tempatnya kayak gimana tuh, modal kayak gitu. Cuman mungkin karena punya hospitality yang bagus sama produk yang enak, orang rela tuh ngantri. Oke. Buat nyobain tuh kopi. Toko kopi gitu. Ngantri. Keren. Keren. Gitu. Sampai waktu terakhir bukanya itu gue lihat gitu orang sampai kayak antusias banget. Tadasi terakhir buka di Jakarta tuh orang sampai ngantri. Gitu. Sampai akhirnya di Jogja juga akhirnya ketemu juga pasarnya. Iya. Rame. Memang ada targetnya iya, gitu dan ya pasti ada ya tadi yang suka. Benar. Asik. Karena kan kalau coffee shop tuh kan ada kategorinya ya, ada yang slow bar, ada yang coffee shop memang gue membahasakannya konvensional ya. Oke. Konvensional tuh dalam arti yang kebanyakan yang instagramable, yang coffee shop yang apa ya? Culture. Kekinian lah gitu kan, coffee shop kekinian. Nah, itu masing-masing tipe coffee shop itu punya pasarnya masing-masing gitu. Memang kalau slow bar ini emang lebih segmented sih karena kan manual brew ya. Dia yang seduh V60 itu loh, itu segmented banget, nggak semua orang suka kan. Iya. Tapi lebih banyak orang datang ke coffee shop yang kekinian lah gitu. Nah, berarti itu apa ya? Sebanyak apapun coffee shop yang ada ya mereka punya pembelinya gitu. Benar. Nah, gue mau tanya nih Dok, selama ini ya ketika tadi lu bilang kan lu suka tuh datang sendiri tanpa undangan, tanpa ini. Ada gak yang misalnya ketika lu datang terus lu kasih masukan terus ternyata mereka nolak atau kayak jadi defensif gitu terhadap masukan yang lo kasih gitu? Paling gue kasih masukannya ke ini sih, ke kasir atau ke baristanya yang bertugas karena jarang yang ketemu ownernya langsung. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya memang nggak memungkinkan gue sampein langsung, biasanya gue storyin tuh di Instagram. Oke. Gitu. Mereka bagus tuh. Ada yang balas, ada yang enggak. Responnya gimana tuh responnya? Ada yang minta maaf. Oke. Ada yang ya gitulah. Ada yang bahkan nggak di-read sama sekali ada gitu. Gue bikin story mengenai review gue lah ya. Yang gue rasain, yang gue dapetin di sana. Ya udah nggak direspon, ya udah nggak apa-apa gitu. Gitu. Nah, oke. Sekarang kan kurang lebih followernya Ngopi Yuk berapa? 15.900 kayaknya udah 16 ya, Sir. Apa kayak detailnya? Ngeliat mulu ya notif ya. Ngeliat mulu ya notif. Iya. Ya gitu deh. Nah, kedepannya arahnya gimana nih, Dok? Buat supaya bisa sustain terus nih Ngopi Yuk dan selain sustain juga tadi menghasilkan. Oke. Nah, jadi gue bilang sekarang tuh di zaman sekarang tuh dunia digital itu opportunity-nya gede banget. Oke. Lo bisa sangat-sangat bisa jadi karir, bahkan kalau gue bilang karir. Jadi karir tuh bisa banget karena lobangnya banyak. Lo kalau mau bergelut di dunia digital sosial media bisa jadi content creator, bisa jadi sosial media spesialis, bisa. Oke. Bisa jadi digital marketing, bisa. Walaupun nanti untuk memperdalam ada ilmu-ilmu lagi yang lo harus harus pelajarin khusus gitu. Cuma maksud gua kalau pengen gitu basicnya ada, lo bisa ngambil peluang itu
Sebagai content creator bisa, sebagai social media spesialis, sebagai digital marketing. Iya. Nah ini sekarang peluang untuk karirnya ada karena banyak brand-brand UMKM, brand-brand coffee shop gitu itu munculan kan tiap hari dan mereka butuh jasa untuk di sosial media gitu. Nah itu yang gue juga sekarang ngerjain itu gitu. Jadi gue ngerjain beberapa brand yang sosial medianya gue rapiin lah gitu. Dari mulai foto, video, bahkan performa insight-nya segala macem gue manage gitu, gue handle. Baik, lu tuh berarti? Ada beberapa temen. Jadi gue nge-hire beberapa orang yang mana memang orang-orang lu udah bisa nge-hire orang, Bos. Ya, partner kerja. Sama kayak lu ngasih kerjaan buat orang lain dong. Iya, karena gue sadar gue nggak bisa ngerjain sendiri kan. Iya. Karena gue inget nih Arif Muhammad tuh pernah bilang gini, daripada lu pusing-pusing belajarin semuanya buat mulai dari bangun bisnis dari nol, mendingan lu hire aja orang yang bisa profesional. Kayak gitu. Jadi gue shortcut aja. Jadi gue nggak bisa ngerjain edit misalnya, walaupun gue bisa, cuma waktunya nggak ada. Gue shortcut, gue hire orang, gue bayar buat kerja sama gue. Freelance, waktunya fleksibel, gitu. Penting ada target kan? Ada target. Nah itu kan sekarang Dok. Itu kan sekarang. Waktu sebelumnya gimana nih? Lu OOTD? Apa tuh? Opo takani dewe. Iya. Apa-apa dilakukan tapi sendiri. Tapi kalau di ngopi itu kan memang awalnya startnya bertiga. Jadi bagi-bagi job desk-nya ada gitu. Gue bagian foto, ada teman gue bagian videonya, ada yang copywriting segala macam. Ada caption. Nah, untuk yang handling sosial media ini gue ada teman lain yang kerjain. Yang mana itu mereka semua basicnya emang sebagai content creator gitu. Teman-teman gue di konten juga. Kayak gitu. Keren. Saya sambil diminum Dok. Kepake sih ilmunya tuh saling relate sih. Dan kemarin gue jadi gue kan juga baru mulai nih Dok. Iya. Maksudnya buat mulai tentang bikin konten. Sebenarnya konten ini tuh HIJK itu 2020 mulainya Juni. Dan itu gue dulu tuh terjebak dalam itu gimana bikin konten, dan gue selalu berpikiran gue harus proper nih. Tapi akhirnya ya nggak jadi gitu. Ya kan akhirnya jadi terus gue mikir gue belum nggak ada kamera yang prepare dulu ya kan, terus gimana ya, akhirnya dari keterbatasan itu akhirnya gue mikir tuh ya udah gue bikin suaranya aja gitu. Ya kan akhirnya pelan-pelan suara dari yang ya kalau teman-teman dengerin YouTube HJK tuh ya gitu, masih pakai handphone, masih suaranya itu gitu. Dan sekarang kayak jadi mau mulai coba deh upgrade dikit-dikit gitu, apa nih kayak apa yang bisa di-upgrade ya, misalnya mic gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang kayak gitu. Dan HJK ini tuh dia tuh sebenarnya under. Atasnya ada lagi Resa Media Network. Resa Media Network tuh kayak penyedia digital konten. Gitu. Simpelnya tuh kayak Corbuzier sih. Jadi kan kan dia close the door ngecaplok banyak benar. Itu gue baru tahu tuh ternyata kayak gitu. Iya, gue mikir gimana, kayaknya enak deh bikin kayak gitu. Dalam artian Resa Media Network nih dalam tanda ngecaplok atau ngajak kolaborasi teman-teman konten kreator yang lain. Gitu. Dan memang sebenarnya fokusnya tuh di tentang keresahan gitu. Gue percaya bahwa setiap dari kita tuh punya keresahan yang bisa diutarakan gitu, bisa diomongin ke halayak gitu. Jadi ya udah gue mulai aja, terus kayak gue ngelihat lu, gue harus, maksudnya lu kan kayak sebelumnya tadi lu fokus di jualan baju kaos ya kan, terus sekarang jadi content creator, sekarang yang bahkan Reels lo udah sampai 600.000 ya? Iya, alhamdulillah. Base-nya kan? Iya, berarti 600.000 tuh berapa kalinya JIS ya?
Bisa aja 80. Waduh. 80. Followers 15.000, 16.000 tuh satu kelurahan tuh. Oh iya benar. Itu bisa dikumpul 15.000. Bener ya? Follower gue ya. Kelurahan ya benar. Satu kecamatan. Iya 16.000 orang ya. Iya. Itu makanya gue mau belajar banyak Iya. gitu, kayak ya tadi gue bilang bahwa lo riset segala macam gitu. Dan sampai sekarang masih belajar karena gue bilang trending sosial media tuh berkembang terus, berubah terus. Kalau kita nggak ngikutin, kalau kita stuck, ya kita bakal stuck juga akun kita. Gitu. Tapi kalau misalnya kita terus belajar, terus memperbaiki sesuai trennya, sesuai platformnya, maunya apa nih, itu bisa sustain. Gitu. Tadi lo nyebut platform, sekarang platformnya ada di mana aja? Instagram sama TikTok sih. Cuman yang lagi jalan karena gue fokusnya memang lagi pengen fokus banget di Instagram. Jadi Instagram ya 70% Instagram, 30% TikTok lah. Lagi belajar juga nih tentang algoritma TikTok nih. Gimana biar bisa FYP kan? Iya. Gitu. Itu ada tekniknya sendiri gitu. Seru karena ya maksudnya ya sekarang orang-orang kalau lagi diam ngapain gitu. Benar. Buka dunia sosial media dalam genggaman kan. Benar. Lu kadang ya maksudnya orang kebanyakan pasti buka Instagram, buka TikTok, kayak gitu, buka YouTube. Ke YouTube. Nah. Benar gitu. Terakhir Dok. Apa nih yang bisa lo kasih saran buat teman-teman yang pengen mulai jadi konten kreator? Do and don'ts-nya gitu. Kalau kamu jadi konten kreator tuh kayak gini. Lo jangan kayak gini gitu. Jadi konten kreator mau pertama itu kemauan. Jangan males. Jangan males. Karena penyakitnya itu kayaknya apapun deh. Iya. Apapun. Lo posting satu tapi kok exposure-nya segini-segini aja. Nah, itu jangan down. Bisa bikin matiin semangat gak sih itu? Bisa banget. Cuman maksud gua lo itu yang pertama kemauan, yang kedua konsistensi. Ya kan kalau di agama Islam juga kayak gitu kan? Iya. Udah punya niat, udah punya rencana, istiqomah kan? Konsisten kan? Nah, itu sama juga belum mau jadi konten kreator. Iya. Lu udah nyusun rencana nih, mau bikin personal brandingnya kayak gimana, strategi kayak gimana, nah tinggal konsisten gitu. Mau gimana nanti prosesnya, udah jalanin gitu, jatuh bangunnya. Yang ketiga tentunya alat ya. Gue nggak bilang alat itu nggak berguna banget, malah pengaruhnya luar biasa nih. Ya kan, ini jujur ya, algoritma Instagram orang yang pakai gear Android sama iPhone tuh lebih prioritas di iPhone daripada Android. Betul. Ada tuh gitu. Iya. Ya gantian pun lagi dong gua. Betul. Jadi itu yang kenapa untuk awal-awal konten, aduh kapan ya bisa ganti iPhone ya gitu. Oh iya. Karena dari segi visual, looks-nya itu Instagram memprioritaskan, nggak tahu nih cara ngebaca gue nggak paham. Cuman memang Instagram tuh kayak memprioritaskan orang yang upload by iPhone daripada Android. Karena mungkin kalau iPhone kan nggak ada kompres. Iya. Ya kan? Kalau Android user sedih. Kalau Android kan kompresnya gede tuh, ya kan? Kualitasnya tuh lumayan gitu. Jadi gear penting juga, cuman maksud gua jangan berpatokan sama gear. Bener. Itu pelan-pelan aja. Nanti pelan-pelan upgrade bener. Gitu. Banyak kok teman-teman content creator, teman-teman gue yang banyak mulainya dari gear yang biasa aja. Bahkan sampai sekarang ada yang cuman masih konten pakai Android tuh masih ada, tetap jalan, tetap dapat bisa viewsnya puluhan ribu ada, ratusan ribu ada. Yang penting tetap jalan, konsisten, punya karakter kayak gitu. Punya karakter. Karena kan dari konsisten itu orang bakal tahu lu. Gitu. Iya. Kalau lu berhenti di tengah jalan, orang ya udah stop. Ini kemana? Ya kan nggak ada kabar. Nggak ada kabar.
Jangan, nah itu dia, benar-benar tentuin lo mau sebagai konten kreator apa, sesuai dengan passion lo, sesuai dengan kesukaan lo kan. Gue berangkat dari hobi yang suka ngopi, suka nongkrong, gue akhirnya ngontenin itu. Misalnya teman-teman mau ngontenin tentang tempat misalnya, tempat-tempat baru atau tempat-tempat bersejarah atau apalah, itu bisa dimulai dari situ, dari teman-teman yang teman-teman sukain. Ada yang buku, bahkan konten kreator buku itu ada. Itu yang penting konsisten, punya karakter, itu lambat laun orang akan tahu. Dan Instagram, algoritma Instagram akhirnya bakal memprioritasin akun lu. Karena orang itu nyari sesuai dengan kategori, sama kayak YouTube bro. Misalnya nyari podcast bola misalnya kan, itu di suggest tuh sama YouTube kan. Yang podcast bola gitu, atau channel bola. Sama juga Instagram kayak gitu, nyari tentang misalnya referensi tempat ngopi, disuggest tuh akun-akun yang kayak gitu, sesuai dengan kategorinya kayak gitu. Don'ts-nya apa nih sebagai konten kreator? Jangan males sih, itu aja. Jangan males aja. Jangan males. Kuncinya jangan males. Udah itu aja. Karena kalau males akhirnya nggak mulai, nggak riset, nggak belajar, gitu, nggak ngelakuin banyak hal lagi, gitu, yang udah lo rencanain. Keren, banyak insight banget teman-teman yang bisa kita semua nih dapat dari sharing. Benar. Tambahan ya, dan ini sih bisa di masa depan tuh, kayaknya gue prediksi karir di konten kreator digital ya, di dunia digital tuh peluangnya gede banget. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen gitu, kepikiran pengen jadi konten kreator atau berkecimpung di kerja di dunia digital, sosial media, lakuin aja gitu. Pelajarin. Kalau memang masih belum bisa ngelepas kerjaan utama misalnya kan, sambil jalan. Banyak kok teman-teman gue yang masih main job kerja sebagai budak korporat tuh banyak banget. Masih jam 8 sampai jam 5. Banyak. Sabtu minggunya bikin konten. Nah, benar. Bahkan ada nih satu temen gue di konten kreator kopi juga tuh, nama username-nya Cafe Hopping Weekend. Karena Senin sampai Jumat dia kerja kantoran, Sabtu Minggu dia bisa hopping, bisa ke coffee shop gitu. Tetap bisa jalanin dua-duanya. Kalau memang masih takut atau masih belum bisa ninggalin pekerjaan utama misalnya, belum bisa settle lah gitu di dunia konten, ya bisa sambilan kok di kerjaan teman-teman yang lagi dikerjain sekarang kayak gitu. Gitu sih. Good, keren banget teman-teman. Banyak banget insight-nya. Tadi soal personal branding, karakter, terus ya jangan malas, konsisten. Keren banget Dok. Thank you banget udah mau diajak kolaborasi sama Hai JK. Benar. Jadi terima kasih juga udah diundang. Semoga bisa ngasih manfaat ya. Walaupun gue masih newbie banget. Jadi ini mungkin apa ya? Percikan awal lah. Nanti kalau misalnya mau mendalami lagi, silakan teman-teman cari sendiri di sosial media. Banyak banget akun-akun konten kreator yang nge-share tentang personal branding, tentang caranya bikin konten yang bagus tuh gimana, cara bikin konten yang proper tuh gimana, cara naikin followers, cara cara bisa hidup sebagai konten kreator tuh banyak banget di sosial media. Tinggal cari aja. Tinggal mau apa enggak? Mau dan enggak malas. Semua tuh udah ada tuh. Bener. Semua udah ada di bener. Tinggal lu mau nyari yang bermanfaat buat lo atau yang cuma buat pemuas. Yang sia-sia. Yang sia-sia. Gue tuh sekarang tuh kayak main sosmed itu emang buat riset. Jadi ada gue luangin waktu 1 jam itu buat riset konten. Dia nyari-nyari akun, nyari-nyari sound yang lagi rame. Itu emang gue khususin waktu buat itu. Sangat teknis banget berarti. It's not just lo foto viral dapat follower enggak. Itu bisa. Itu bisa banget. Cuman tapi wave lah. Gelombangnya cuman segitu. Cuman biar bisa konsisten, lo dikenal sama followers lo ya, itu harus kayak gitu. Good.
Dan teman-teman jangan males. Benar. Jangan males. Dah, thank you banget, Dok. Sama-sama Sekali lagi, Ojan. thank you banget udah mau Sama-sama. luangin waktu dan ngobrol banyak soal dunia perkontenan. Masih sedikit. Masih dikit ini kalau diterusin kita sampai 5 jam kayaknya. Iya. Berapa SKS berarti? Waduh. Oke, teman-teman. Iya. Nih, Dok, thank you banget. Sama-sama Ya, Ojan. jadi teman-teman Semoga demikian. bisa ini lagi ya, kolaborasi lagi. Amin. Nanti insyaallah gue tuh mimpinya ya. Sekarang kan ya podcast kan banyak ya. Iya. Pengen tuh kayak mimpinya tuh kayak pengen live podcast. Oh, Kan live banyak podcast. podcast yang di YouTube. Iya. Akhirnya dijadiin bikin live ya, bikin benar live. banyak. Undang penonton. Vindes aja ada Vindes. Itu kan. Tour kan? Tour. Luar Iya. biasa kan? Makanya itu kayak maksudnya sesuatu yang pengen gue coba. Iya. Insyaallah. Insyaallah. Bisa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Buat achieve itu pelan-pelan. Nanti mulai dulu dan ya nggak asal sih. Benar. Nggak asal. Harus direncanain Harus karena segala direncanain. sesuatu kan emang harus direncanain kan. Bener banget. Di Al-Quran juga bilang kan kayak gitu. Apa tuh, Dok? Waduh. Apa tuh? Gue takut salah. Apa tuh? Iya, Itu itulah ada intinya. tuh quote-nya. Jika lo gagal merencanakan, lo tuh merencanakan untuk gagal. Benar, If setuju. you fail to plan, you plan to fail. Benar. Setuju banget itu quotes keren. Mantap. Itu teman-teman, thank you Benar. banget yang udah dengerin hampir sejam lebih Iya, ini. semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Thank you udah sekali lagi. Sama-sama. Jadi teman-teman buat yang mau tahu informasi mengenai coffee shop yang ada di Jakarta, yang ya di Indonesia, Jawa segala macam, Iya. teman-teman bisa lihat di akun Instagram. Apa? Ngopiu underscore. Oke. Nah, Iya. teman-teman bisa lihat di situ. Itu banyak banget referensi-referensi teman-teman buat Iya. mau ke kopi mana lagi ya? Gitu, Bener, warung mau- kopi mana lagi ya? Mau misalnya bingung mau nyari coffee shop yang buat kerja Ah. atau laptopan, nah bisa di Iya, akun benar. Ngopiu. Benar, Orang orang buat nongkrong ramean bareng teman-teman Iya. bisa cari referensinya juga di Ngopiu. bahkan kajian mungkin ada bisa tempatnya. ada ya? beberapa tempat yang memang nyediain buat event. Space buat Space event. event buat Oke. event bisa. Nah, teman-teman jangan lupa mampir dan follow akun Ngopiu. Oke. Gitu aja teman-teman obrolan HJKL Men Talks episode bicara bersama teman bareng Aldo Kafi, a man behind Ngopiu. Ngopiu. Thank you. Dadah. See ya. Ini